Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi na'budu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu disehatkan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas menceritakan tentang pembelahan dada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berumur 4 tahun, diasuh oleh Alimah. Saya menceritakan apa yang saya telah pelajari ya oleh guru-guru saya. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW masih berumur 4 tahun waktu itu, sedang bermain bersama teman-temannya seperti anak kecil pada umumnya, bermain pasir lah atau bermain lari-larian kesana kesini. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang bermain asik-asiknya bersama teman-temannya, datanglah seseorang yang berpakaian jubah warna putih, kemudian gagah badannya dan pasti ganteng. Dan ternyata orang tersebut malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang tersebut menghampirilah kepada Nabi Muhammad SAW dan mengajak Nabi Muhammad untuk mengikuti orang tersebut, yaitu malaikat Jibril. Dan akhirnya Nabi Muhammad mau mengikuti malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad untuk menuju ke sebuah hutan. Tapi teman-teman Nabi Muhammad ini penasaran kepada orang tersebut. Ini orang mau dibawa kemana sih teman-teman kita nih Nabi Muhammad? Apa jangan-jangan mau dibunuh kali ya? Nah, teman-teman Nabi Muhammad mikir seperti itu. Akhirnya teman-teman Nabi Muhammad mengikuti kemana malaikat Jibril dan Nabi Muhammad pergi. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril, digandeng lah untuk menuju ke sebuah hutan. Dan kemudian dalam hutan ini ada seperti kolam pada umumnya yang berisikan air dari mata air, yang pastinya air tersebut sangat jernih, Masya Allah. Dan di sampingnya ada batuan dan ada air yang mengalir. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril pun sampai ke tempat tersebut. Dan malaikat Jibril menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk tiduran di sebuah batu. Jadi ada batu yang datar batunya, jadi bisa untuk kita tiduran. Dan Nabi Muhammad tiduranlah di batu tersebut. Sebelum pembelahan dada terjadi, malaikat Jibril bikin pingsan Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tidak merasakan sakit ketika pembelahan dada. Dan Nabi Muhammad pun pingsan. Disinilah pembelahan dada pun terjadi. Ketika Nabi Muhammad sudah pingsan, disitulah malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad. Ketika sudah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengambil hati Nabi Muhammad yang kotor. Lalu malaikat Jibril mengatakan seperti ini, "Wahai Muhammad, inilah hatimu yang kotor." Kemudian oleh malaikat Jibril, hati Nabi Muhammad dicuci ke tempat kolam yang tadi, yang sangat jernih airnya. Dan ketika sudah dicuci, yang pastinya hati Nabi Muhammad menjadi bersih. Kemudian oleh malaikat Jibril dimasukkan kembali ke dalam dada Nabi Muhammad. Ketika sudah dimasukkan, barulah oleh malaikat Jibril ditutup kembali dada Nabi Muhammad. Dan ketika pembelahan dada sudah selesai, barulah Nabi Muhammad terbangun dari pingsannya.
Ketika terbangun, sudah tidak ada orang satupun. Bahkan malaikat Jibril entah perginya kemana. Ternyata kejadian yang tadi, pembelahan dada, dilihat oleh teman-teman Nabi Muhammad yang mengendap-endap mengikuti malaikat Jibril dan Muhammad. Sontak teman-temannya pun sangat panik, takut, ada rasa takutnya. Dikira Nabi Muhammad itu dibunuh oleh orang tak dikenal, padahal mah orang tersebut malaikat Jibril. Dan akhirnya teman-teman Nabi Muhammad pun berlari dan menuju kepada warga dan berteriak, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Sontak warga-warga pada panik dong, karena anak kecil teriak seperti itu. Termasuk Halimah yang mengasuh kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika semua warga termasuk Halimah ingin menuju ke tempat TKP, ke tempat terjadinya Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, ketika ingin menuju ke tempat tersebut, sudah melihat Nabi Muhammad sedang bermain sendiri, bermain pasir sendiri, bermain lari-larian sendiri. Dan dari situlah Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada pangkuan ibundanya, yaitu Siti Aminah. Jadi begitulah cerita pembelahan dada Nabi Muhammad ketika masih berumur 4 tahun dan diasuh oleh Halimah. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa pantengin terus videonya dan subscribe, like, komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.